Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saudari, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan seri pembinaan dasar yang berjudul Hari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini. Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami kembali datang kepada firman-Mu. Tuhan, kami merendahkan diri kami. Kami buka segenap diri kami kepadamu. Kami mau Tuhan memiliki telinga seperti seorang murid yang mendengarkan setiap perkataan-Mu dan tidak melewatkannya. Tuhan Yesus, buat kami nampak Tuhan, apa itu hari Tuhan. Apakah yang Kau kehendaki di atas hari Tuhan? Apakah yang ingin Engkau kehendaki di atas diri kami, supaya kami, oh Tuhan Yesus, melakukan apa yang ingin Kau lakukan di dalam hari Tuhan. Oh Tuhan, berbicaralah Tuhan di atas setiap diri kami. Berkati firman-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara-saudari, untuk memasuki pelajaran pembinaan dasar tentang hari Tuhan, kita akan memasukinya dengan 3 pertanyaan atau 3 poin. Yang pertama, apa itu hari Tuhan? Yang kedua, apakah dasar hari Tuhan? Yang ketiga, apakah yang perlu kita lakukan atau kerjakan pada hari Tuhan? Amin. Mari kita memasuki poin yang pertama atau pertanyaan yang pertama, yakni apa itu hari Tuhan? Ada beberapa orang yang menyangka bahwa hari Tuhan ialah hari Sabat. Namun sesungguhnya hari Tuhan bukanlah hari Sabat. Latar belakang hari Sabat itu tercatat di dalam Perjanjian Lama. Perkara-perkara dalam Perjanjian Lama sesungguhnya hanya merupakan bayangan dari perkara-perkara indah yang akan datang. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang pertama. Hari Sabat yang Allah berikan kepada manusia itu juga mengandung makna rohani, seperti halnya perkara-perkara lain dalam Perjanjian Lama. Hari Sabat adalah lambang dari Injil. Terlebih dulu ada keselamatan, kemudian baru ada pekerjaan. Ada hayat dulu, baru kemudian ada perbuatan. Perhentian mendahului pekerjaan. Perhentian mendahului perbuatan. Oh, inilah Injil. Saudara-saudari, Allah memperlihatkan kepada kita bahwa Ia telah menyediakan perhentian penebusan agar kita kemudian dapat bekerja. Syukur kepada Allah, setelah memiliki perhentian, barulah dapat bekerja. Amin. Saudara-saudari, berbicara lebih lanjut tentang hari Sabat. Oh, melanggar hari Sabat di dalam Perjanjian Lama sangatlah serius. Melanggar hari Sabat itu sama dengan Musa memukul batu karang dengan tongkatnya. Allah sesungguhnya memerintahkan Musa untuk menyuruh batu karang itu mengalirkan air. Allah tidak memerintahkannya untuk memukul batu karang itu. Sebab batu karang itu pernah dipukul sekali, tidak seharusnya dipukul lagi. Pekerjaan sudah selesai, tak perlu dikerjakan lagi. Jika dikerjakan lagi, berarti menyangkal pekerjaan yang telah rampung. Namun, Musa melanggar perintah Allah. Sebab itu, ia tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. Lalu di dalam Bilangan pasal 15 juga ditunjukkan perkara yang serius tentang hari Sabat. Bahwa jika ada seseorang yang memungut kayu pada hari Sabat, oh, ia akan diseret oleh umat keluar perkemahan, lalu bahkan dirajam dengan batu sampai mati, sebab ia telah melanggar hari Sabat Allah. Jadi perintah Allah dalam Perjanjian Lama ialah manusia tidak boleh mengerjakan apapun pada hari Sabat. Saudari, itu yang ada di dalam Perjanjian Lama. Tetapi sampai dalam Perjanjian Baru, oh, keadaannya mutlak berbeda. Kita bisa lihat
bahwa pada hari Sabat, Tuhan Yesus malah pergi ke bait Allah untuk membaca kitab suci. Dia juga mengajar orang-orang di bait Allah. Kita juga bisa melihat para rasul pada hari Sabat, mereka juga mengajar dan berkhotbah di tempat-tempat ibadah. Melihat hal ini, mungkin kita bertanya, ada satu pertanyaan, apakah Allah tidak konsisten dengan perkataannya? Saudara-saudari, Allah kita tetap konsisten. Perbedaan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru memperlihatkan kepada kita bahwa wahyu dalam Alkitab itu progresif. Wahyu dalam Alkitab itu selalu maju. Jadi, hari Sabat yang asalnya untuk beristirahatnya tubuh, tetapi pada perjanjian baru, hari Sabat di aspek yang positif juga menjadi hari untuk menuntut, mencari perihal yang rohani. Inilah wahyu yang progresif. Inilah satu kemajuan. Berbicara kemajuan, dan khususnya tentang hari Sabat, pada mulanya Alkitab mengatakan Allah memberkati hari ke-7 atau hari Sabat. Namun, ketika Tuhan Yesus bangkit, Alkitab mencantumkan hari pertama minggu itu. Di situ tidak dikatakan hari ke-7 atau hari Sabat, melainkan hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu, yakni hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari pertama minggu itu, yakni hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hal ini bisa kita lihat di dalam keempat kitab Injil, bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit, sedikitnya tercantum 5 kali Ia menyatakan dirinya, dan semua itu terjadi pada hari pertama dalam 1 minggu. Jadi, hari pertama dalam 1 minggu adalah hari Tuhan. Saudara-saudari, hari Tuhan adalah hari pertama dalam 1 minggu, di mana Tuhan Yesus bangkit. Puji Tuhan, amin. Jadi, saudara-saudari, Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa Allah telah mengalihkan perhatian kita, yaitu agar kita memperhatikan hari pertama dalam 1 minggu itu, yakni memperhatikan hari Tuhan. Hari Sabat itu ialah suatu lambang dalam perjanjian lama yang telah terwujud saat perjanjian baru itu tiba. Sebagaimana hari ini tidak ada lagi kurban lembu atau domba, karena realitas dari semua kurban itu telah ada, yakni Kristus sebagai anak domba Allah. Amin. Saudara-saudari, kiranya kita jelas apa itu hari Tuhan. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin yang kedua atau pertanyaan yang kedua. Apakah dasar hari Tuhan? Kalau pada masa perjanjian lama Allah memilih hari ke-7 dalam seminggu, maka pada masa perjanjian baru Ia memilih hari pertama. Bukan mengganti hari ke-7 menjadi hari pertama, bukan, melainkan memilih satu hari yang lain. Hari yang lain ini sama sekali berlainan dengan hari Sabat perjanjian lama. Dasar hari Tuhan kita bisa lihat di dalam kitab Mazmur dan Kisah Para Rasul. Di dalam Mazmur pasal 118 ayat 22 sampai 24 mengatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Dari ayat ini kita bisa menikmati bahwa hari dibuangnya batu oleh tukang-tukang bangunan, dan batu itu telah dijadikan batu penjuru oleh Allah adalah hari yang ditetapkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, hari manakah yang menjadi hari yang ditetapkan oleh Tuhan ini? Mari kita baca selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 10 sampai 11. Di sana dikatakan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian
dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Saudara-saudari, dari ayat ini juga menunjukkan bahwa batu yang telah menjadi batu penjuru ialah Tuhan Yesus yang telah bangkit. Hari ia dibuang oleh tukang-tukang bangunan, itulah hari ia disalibkan. Dan hari ia menjadi batu penjuru, itulah hari ia dibangkitkan dari antara orang mati. Karena itu, hari yang dijadikan, hari yang ditetapkan oleh Tuhan ialah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudari, inilah dasar hari Tuhan. Amen. Saudara-saudari, sungguh kita juga perlu melihat hari Sabat adalah lambang yang berada dalam ciptaan lama. Begitu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, mulailah ciptaan baru. Berakhirnya ciptaan lama ialah pada hari ke-7 dalam 1 minggu. Seandainya Tuhan bukan bangkit pada hari pertama dalam 1 minggu, misalnya pada hari ke-7 atau 1 hari lainnya, tentu akan terdapat ciptaan baru dan ciptaan lama dalam 1 minggu, sehingga menjadi bercampur aduk. Namun, Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama dalam 1 minggu. Itulah awal permulaan 1 minggu yang lain. 1 minggu itu ciptaan lama, 1 minggu ini ciptaan baru. Perkara-perkara ciptaan lama berakhir sampai hari terakhir, sampai hari ke-7 dalam 1 minggu itu. Sedang ciptaan baru dimulai pada hari pertama dalam 1 minggu atau ke-7 hari berikutnya. Demikianlah ciptaan baru terpisah dengan ciptaan lama secara tegas dan tuntas. Oh, puji Tuhan untuk kebangkitan Tuhan. Oh, untuk hari Tuhan dan ciptaan baru. Amin. Baik saudara-saudari, sekarang kita melanjutkan di poin yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Apakah yang perlu kita kerjakan pada hari Tuhan? Ada 3 hal yang perlu kita kerjakan pada hari Tuhan. Yang pertama, terdapat di dalam Mazmur pasal 118 ayat 24, yaitu setiap anak-anak Allah, setiap anak-anak Allah wajib bersorak-sorak dan bersukacita pada hari pertama dalam 1 minggu itu. Amen. Tuhan kita telah bangkit dari kematian. Kita sungguh wajib bersorak-sorak dan bersukacita. Amen. Saudari, ayat ini juga menerangi saya. Jadi, jika saya tidak pernah bersukacita, mungkin saya belum nampak kebangkitan Tuhan. Mungkin saya juga belum mengenal tentang hari Tuhan. Saudara-saudari, sungguh kita perlu nampak kebangkitan Tuhan. Sungguh kita perlu mengenal hari Tuhan. Mengenal kebangkitan Tuhan, mengenal hari Tuhan, membuat kita bersorak-sorak dan bersukacita. Amin. Yang kedua, yang perlu kita kerjakan ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7. Di sana dikatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Amin. Saudara-saudari, kita perlu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, memperingati Tuhan. Ada satu perkara yang wajib kita lakukan pada hari Tuhan, yaitu apa? Memperingati Tuhan. Inilah hari yang dipilih Tuhan. Kita wajib terlebih dulu datang ke hadapan Tuhan pada hari pertama dalam 1 minggu, pada hari Tuhan. Saudara-saudari, sungguh kita perlu mengingat Tuhan pada hari Tuhan melalui sidang pemecahan roti.
Karena itu saudara-saudari, jangan pernah kita absen sekalipun ya pada hari Tuhan. Jangan pernah absen sekalipun untuk apa? Sidang pemecahan roti. Kita perlu dengan segenap tenaga, segenap kekuatan. Oh, kita harus menguduskan hari Tuhan melalui kita datang dalam sidang pemecahan roti. Amen. Berbicara pemecahan roti dalam Alkitab itu memiliki dua makna. Pertama, ialah memperingati Tuhan. Kedua, ialah menyatakan adanya persekutuan di antara kita dengan sesama anak-anak Allah. Jadi, setiap hari Tuhan adalah hari yang terbaik untuk kita bersekutu, baik dengan Tuhan maupun dengan segenap anak-anak Allah. Saudara-saudari, kita harus belajar bersekutu dengan setiap anak-anak Allah, dengan saudara-saudara yang lain tanpa sekatan. Kita juga harus belajar saling mengasihi, kita juga harus belajar saling mengampuni. Amen. Yang ketiga, yang terakhir, yang perlu kita kerjakan pada hari Tuhan terdapat di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang pertama sampai yang kedua. Di sana dikatakan tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu melakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan pada saat aku datang. Amen. Pada hari pertama dalam tiap minggu, setiap orang harus menyisihkan sebagian dari penerimaannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudari, ini perkara yang sangat indah. Di satu pihak ada pemecahan roti, di pihak yang lain ada persembahan. Di satu pihak kita memperingati bagaimana Tuhan mengaruniakan dirinya kepada kita. Di pihak lain kita memberi persembahan kepada Tuhan. Amin. Oh, saudari, karena itu sebagai kesimpulan ya, kiranya kita benar-benar nampak tentang hari Tuhan, dan kita bisa melihat dasar dari hari Tuhan di dalam Alkitab, serta 3 hal yang perlu kita kerjakan, yang kita perlu lakukan di dalam hari Tuhan. Yang pertama, bersukacita. Yang kedua, memecahkan roti. Yang ketiga, mempersembahkan harta kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang telah bangkit. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Tuhan. Oh Tuhan, kami persembahkan diri kami Tuhan. Di atas hari Tuhan, kami bisa bersukacita dan bersorak-sorak. Bahkan tiap hari Tuhan, kami datang di dalam sidang pemecahan roti. Dan yang terakhir Tuhan, kami juga mau belajar bukan hanya memperingati Engkau, tapi kami juga belajar mempersembahkan harta kepadamu. Bawalah kami Tuhan di dalam hari-hari kami ke depan belajar perkara ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.